Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Nur Mastuki dalam program belajar menyampaikan sambutan, dan kali ini kita fokus kepada sambutan Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Idul Adha. Karena sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha, walaupun di tengah pandemi, di tengah wabah corona seperti ini. Semoga pandemi ini tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi rasa yang tidak bisa kita gambarkan dalam perayaan Hari Raya Idul Adha yang terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan coba tampilkan contoh teks sambutan Ketua Panitia Perayaan Hari Raya Idul Adha. Teman-teman, kalau yang mau teks ini silahkan WA saya atau silahkan komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan dengan senang hati berbagi teks ini. Dan kini kita akan coba belajar menyampaikannya, melafalkannya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni salam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan mukadimah berbahasa Arab. Mukadimah ini karena suasananya adalah suasana perayaan Idul Adha, maka kita tambahkan sedikit takbir teman-teman agar kemudian ciri khasnya kelihatan gitu. Jadi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setelah itu masuk kepada pembukaan berbahasa Indonesia, yakni puji syukur dan sholawat Nabi. Sebenarnya puji syukur itu sudah masuk pada tadi, Alhamdulillah, dan sholawat Nabi sudah masuk pada wassalatu wassalam. Hanya beda bahasa. Yang ini bahasa Arab, yang ini bahasa Indonesia. Tetapi tradisinya atau kebiasaannya di Indonesia gunakan dua-duanya. Setelah Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, terus ditambah lagi yang berbahasa Indonesia. Baik, contohnya, yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya semata kita semua dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di masjid kita tercinta, Masjid At-Taqwa. Semoga setiap gerak dan setiap langkah kita menuju masjid ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan ke hadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Setelah kemudian muqaddimah, dilanjutkan dengan isinya teman-teman. Isinya di sini ada 4 poin yang nanti kita akan coba bacakan. Kita mulai saja langsung, oke? Mohon maaf agak sedikit belepotan saya ngomongnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Perayaan Hari Raya Idul Adha Masjid At-Taqwa menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, terkait petugas sholat Idul Adha pada hari ini. Bertugas sebagai Bilal Ustadz Sulaiman, sebagai imam beliau Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Abidin, dan yang bertugas sebagai khatib beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fatur Rahman. Semoga pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Dan tentunya kita berharap semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama menjelaskan teknis perayaan, teknis sholat Idul Adha-nya. Jika kemudian teman-teman berpikir bahwa jamaah ini mungkin lupa bagaimana niatnya, bagaimana tata cara sholatnya, maka teman-teman sampaikan. Jadi misalnya sebagai pengetahuan kita bersama bahwa sholat Idul Adha ini caranya hampir sama dengan sholat-sholat pada umumnya, tetapi niatnya, lalu takbirnya, lalu bacaannya, teman-teman bisa jelaskan itu gitu. Kedua, perihal hewan kurban Masjid At-Taqwa.
Sampai dengan saat ini kami telah menerima hewan kurban berupa 5 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Dan sedekah untuk pelaksanaan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban sebesar 1 juta rupiah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Semoga mulai dari proses pemotongan sampai dengan pendistribusian semuanya berjalan dengan lancar. Yang ketiga kami mohon partisipasi bapak-bapak sekalian kaum muslimin dalam pemotongan hewan kurban yang insyaallah akan kita laksanakan di halaman masjid kita ini. Dan kepada seluruh kaum muslimin, kami harapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk syukur dan syiar dari ajaran agama kita yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Lalu poin yang keempat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu mensukseskan perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid At-Taqwa. Semoga keikhlasan semua pihak yang terlibat dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Itu kalau teman-teman mau tambahkan. Dan kami tentunya atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan maupun kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga serangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha seperti ini terus bisa terlaksana di tempat kita dan semakin tahun semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu cara melafalkan kalimat per kalimat disesuaikan dengan ciri khas teman-teman ya. Tidak perlu dipaksakan mengikuti orang lain gitu. Baik, tadi sekilas teman-teman bagaimana teks sambutan ketua panitia perayaan Hari Raya Idul Adha. Atau teman-teman bisa tambahkan karena sekarang masih pandemi gitu ya. Di yang pertama-tama teman-teman tambahkan sedikit ciri khas pandemi ya teman-teman. Misalnya yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang negara kita bahkan dunia sedang bersikeras, sedang berusaha keras melawan atau menghadapi pandemi virus corona. Di tempat lain mungkin ibadah sholat Idul Adha tidak diizinkan, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tetapi di tempat kita alhamdulillah karena nampaknya virus corona tidak lagi menggila, suasana tampak aman dan nyaman, pemerintah terkait pun memperbolehkan kita merayakan Idul Adha ini. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kenikmatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita memohon, kita berharap, kita berdoa semoga saudara-saudara kita di luar sana yang masih berusaha keras menghadapi virus corona, menghadapi wabah corona segera berakhir, segera selesai dan semua kita seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa selamat daripada virus corona, bisa kembali seperti semula. Amin Allahumma amin. Nah, bisa teman-teman tambahkan seperti itu gitu. Baik, itulah tadi singkat contoh singkatnya dan terima kasih, semoga bermanfaat. Yang mau minta teksnya silahkan WA saya bisa, tapi nomor saya mungkin belum saya cantumkan ya. Di kolom komentar saja, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.